Nah, mungkin kita bahas aja ya soal untuk minggu ke-6 yang kita bahas depan. Ini karena materi ini belum ada yang mempelajari secara khusus di kuliah, kalau di SMA pasti udah. Jadi kita bahas sedikit ya. Nah, yang nomor 1 nih, apa yang dimaksud dengan peluang, probabilitas? Kira-kira gimana? Peluang itu apa? Aduh, kayaknya Kak Vini yang bikin juga nggak pede nih kasih ini ya, kasih jawaban. Nggak ada kunci jawabannya nih. Kenapa sih nggak dikasih kunci jawaban? Sih Bu, saya kasih kayaknya. Hah? Ada kunci jawabannya? Itu minggu keberapa? Oh iya ada. Benar. Yang PDF Bu, kunci jawaban. yang Jadi kan PDF. bisa. Ya benar. Iya, betul. Ada loh Bu. Tuduhan ditarik kembali. Oke. Ini untuk nomor 1. Konsep ini dulu deh. Nomor 1 ini perlu dijelasin atau udah cukup jelas? Nomor 1 udah cukup jelas atau perlu dijelasin lagi? Ya, iya. Nomor 1 itu sebenarnya definisi aja. Jadi dia itu intinya adalah apa sih probabilitas tuh ya? Peluang itu dia selalu berbentuk pecahan atau desimal, ya. Mana ya? Proporsi ya. Nah ini sebenarnya kelihatan nggak slide yang di sebelah kanan? Kelihatan Bu. Nah, aku coba dua file sekaligus. Jadi memang peluang itu gimana ya? Kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan munculnya sesuatu yang ingin kita ketahui gitu ya. Misalnya peluang munculnya matahari di sebelah timur, peluangnya berapa persen? Ada nggak kemungkinan matahari terbit di belahan lain timur misalnya?
Ya mungkin kalau di kutub utara mungkin bukan timur kali ya, timur. Mungkin jadi tenggara mungkin ya. Arahnya nggak timur gitu ya. Ya, kayak gitu deh. Peluangnya kalau dari mata uang dilempar gitu. Kemungkinan munculnya gitu ya. Jadi kemungkinan munculnya sesuatu yang kita mau tahu. Sesuatu itu ya apa aja. Kemungkinan kalau main dadu itu kemungkinan munculnya titiknya tuh 1 misalnya gitu ya. Nah, dari berapa yang bisa muncul? Kan ada 6 kan. Berarti dia 1 dibagi 6 gitu. Gitu ya prinsipnya ya. Jadi peluang itu adalah kemungkinannya munculnya sesuatu. Terus nomor 2, probabilitas itu diekspresikan dalam bentuk angka desimal, bisa ya 0 sampai 1, pecahan juga bisa sebetulnya. Apa arti dari probabilitas terjadinya sebuah peristiwa adalah 0? Nah, berarti kalau peluangnya 0 artinya apa? Nggak mungkin terjadi. Berarti dia nggak mungkin. Ya. Peluangnya kita dilahirkan kembali misalnya. Ya nggak mungkin gitu, kecuali dilahirkan dalam roh. Ini urusannya bapaknya Vini. Siapa yang anaknya pendeta selain Vini? Kemarin ada satu lagi? Yunike ya? Nah itu. Tapi kalau kita secara jasmani nggak mungkin, 0 ya. Terus kalau peluangnya, probabilitas terjadinya adalah 1, berarti apa? Mungkin terjadi. 100% pasti terjadi. Pasti Ya kan? Pasti. Ini kenapa kunci jawabannya probabilitas sebuah kejadian bernilai 2, Kak Vini? Ya ampun. Nggak ada, Kak Vini. Maksudku 1 itu, Bu. Maksudku 1, Bu. Peluang terjadinya nilainya 2 ini 0 pasti. Harusnya 1, Bu. Maksimum kan 1. 100%. Jadi pasti terjadi. Ya. Berapa peluangnya manusia akan mati? Ya 1 pasti terjadi, entah kapan. Peluangnya kapannya itu tidak tahu. Oke, gitu ya, jelas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apakah probabilitas dapat diekspresikan dalam bentuk persen? Bisa nggak? Ya bisa aja. Kan tadi kan pecahan, proporsi, ya. Berapa persen kemungkinannya? Kalau tadi 1 tuh berarti berapa 100% kan gitu ya. Tuh. Nah, apalagi? 4. Dari berapa kejadian berikut, pilihlah kejadian yang memiliki probabilitas mendekati 0 dan kejadian yang memiliki probabilitas mendekati 1. Oh, ini ada matahari terbit dari timur. 100% lah ya. Terbit dari barat, ya 0%. Besok Indonesia dinyatakan bebas COVID. Nggak mungkin ya? Aku sih pesimis, Bu. Kayaknya besoknya ini harus dibuat tanggalnya. Tanggal berapa? 1 Maret 2021 gitu ya. Indonesia dinyatakan bebas COVID. Tapi mungkin kalau 1 Maret 2022 mungkin iya gitu kan. Ya, mungkin. Nah, ini tergantung besoknya itu hari ini tanggal berapa. Terus kita membahas soal lain setelah nomor ini. Ini yang bikin soal ngajak ketawa ya.
Gimana kalau kita udahan aja supaya probabilitasnya Loh. Loh. mengacaukan ya. Sampai sini dulu deh. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Kurang susah pertanyaannya berarti. Waduh, kurang susah, Bu. Astaga. Coba oke, nomor 5 ya. Memang sebenarnya probabilitas tuh gampang. Coba nanti kalau udah masuk. Tentukan body dan tail dari. Nah, kalau ini kita harus belajar dulu ini. Ya. Karena mungkin belum pada belajar. Ya. Oh ya, baca-baca PPT ku juga ya, kan udah aku kirimkan. Supaya nggak bingung. Ini sampling with replacement, kamu bikin soal nggak soal ini? Enggak kan? Enggak, Bu. Enggak, jadi nggak perlu dijelasin juga kali ya. Nah, ini soal nomor 5 ini berkaitan dengan mulai dari bagian 6.2 ini. Ya. Dari probabilitas dan distribusi normal. Mungkin saya jelasin dulu ini. Jadi, proporsi atau probabilitasnya itu bisa kalau kita sudah tahu z-score, kita bisa tahu proporsi atau probabilitas munculnya area atau area yang itu tertentu ya di bawah kurva normal itu. Begitu juga kalau kita tahu proporsi atau probabilitasnya, kita bisa tahu berapa z-score-nya. Itu tujuannya di bagian 6.2 ini. Nah, kita mesti ingat dulu distribusi normal itu kan bentuknya simetris ya. Dan frekuensi yang tertinggi ada di tengah. Yang ke kanan dan ke kiri itu kan menuju ke titik ekstrim. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk persamaan, tapi kita nggak pelajari itu. Ya. Dan z-score-nya itu kan kita pakai untuk mengidentifikasi bagian dari kurva itu. Itu sudah kita pelajari di z-score ya. Nah, jadi kayak begini. Ini sih persamaannya kita terima aja lah apa adanya begitu ya. Kita nggak bahas kenapa persamaannya jadi begitu. Ya, ini terlalu rumit. Kita terima aja ya. Nggak apa-apa ya. Kita terima baik-baik aja ya kan ya. Nggak apa-apa ya. Nggak ada yang Ya, terima, Bu. Terima. nggak ada yang berontak lah ya. Nah, jadi si daerah di bawah kurva normal ini itu bisa kita tentukan ini berapa luas daerah ini. Yang pertama. Nah, luas daerah ini itu nama lainnya adalah proporsi. Berapa proporsi daerah ini dibandingkan semuanya, gitu ya. Bisa juga berapa peluangnya terjadinya ini dibandingkan yang lain, itu sama. Sama artinya, jadi berapa luas daerah ini, sama berapa proporsi daerah ini dibandingkan daerah, pokoknya di bawah semua kurva normal ini, dan juga berapa peluangnya terjadinya daerah ini. Itu sama, 3 istilah yang bisa dipakai bergantian. Nah, kalau kita bagi, ya dari 0 sampai ke 1 z-score itu luasnya 34,13%. Dari 1 ke 2 itu luasnya 13,59. Ya. Dari 2 ke seterusnya, ingat ya, karena ini makin kecil ya, ekstrim, makin kecil. Ini luasnya itu 2,28% dari semuanya. Jadi kalau begitu bisa kita katakan begini, peluang terjadinya z-score di antara 0 sampai 1 itu 34,13%. Nggak boleh 13 ya, 13. Kalau di belakang koma kan 13 harus dibaca satu-satu. Peluang z-score dari 1 sampai 2 ini 13,59. Nah, peluang z-score di atas 2 itu 2,28. Gitu ya, bisa dibaca seperti itu.
Nah, karena bagian kiri kanan itu areanya sama, jadi untuk yang z-score-nya negatif itu sama ya. Jadi yang daerah sini itu juga sama luasnya itu atau proporsinya atau peluangnya itu 34,13. Yang ini 13,59, ini 2,28. Sama ya karena dia simetri. Gitu. Nah, coba kita contoh ya. Misalnya ini SAT ya, Scholastic Aptitude Test. Kan kalau SAT itu distribusi normalnya pasti mu-nya itu 500, deviasinya 100. Jadi kalau T-score kan mu-nya 50, deviasinya 10. Kalau SAT itu 500, deviasinya 100. Nah, sekarang kita mau tahu berapa peluangnya kita misalnya ambil satu orang yang ikut SAT dan dia skornya lebih besar dari 700. Nah, berarti kan kita gambar dulu gitu kan. Terus kita lihat kalau 700 itu kan berarti ada di titik 2 ya, dua setnya. Setnya kan 2, positif 2. Karena deviasinya 100 kan. Jadi ini Z1. Jadi ini Z1. Ya kan. Terus kita jadi kalau ini 600, nah ke sini jadi 700. Berapa peluangnya dia lebih besar dari 700? Berarti kan areanya yang ini. Ya kan? Berarti ini berapa, kita buatnya gini, berapa peluang X lebih besar dari 700? Ini bahasa statistikanya ya. Peluang X lebih besar dari 700. Peluangnya berapa? Nah, ini kita lihatlah di yang tadi, di kurva yang tadi. Nah, yang kurva yang ini. Kurva yang ini, tadi berapa di sini? Luasnya 2,28. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya ya berarti 2,28. Gitu jawabannya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, mungkin itu dulu. Berarti sampai sini udah jelas ya kira-kira ya kenapa kita bicara ada yang area-area ini. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kalian punya bukunya Gravatar, ya, itu kita buka di appendix B. Oke, appendix B. Caranya ya, kalau kita dari ini buku ya, di bagian sisi sebelah kiri. Dari sisi sebelah kiri ini kita cari ke bawah appendix B. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya, ini tabel angka normal. Z-score baku ya. Nah, kita lihat di sini. Tampilannya di sini ada A, B, ada 4 kolom. Ya, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, jadi nanti kita pakai tabel itu, ya. Jadi kalau tabel tadi saya copy paste ke sini, jadi kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini yang menjadi istilah body tail between. Paling kiri itu z-score-nya, ya. Kalau yang ini B ini adalah body. Jadi bagian yang besar itu yang menjadi body. Kalau yang kecil itu adalah ekor. Jadi misalnya z-score-nya di sini. Dapat nih z-score di sini. Misalkan katakanlah z-score-nya ini 1 ya, 1 di sini.
Maka kalau kita tarik garis ke atas gini kan jadi terbagi dua nih si kurva normalnya. Bagian kiri sama kanan dari si z-score ini kan. Bagian yang besar itu disebut body, bagian yang kecil ini, nah ini, itu disebut ekor, ya, badan sama ekor, body and tail. Sementara bagian yang di antara rata-rata sama si z-score-nya itu kayak gini, itu yang disebut sebagai itu antara ini yang kolom D ini. Gitu. Jadi misalnya z-score 0, kalau z-score 0 kan di titik rata-rata kan. Berapa proporsi body? Ya karena dia pasti sama kanan kiri ya body sama tail pasti sama, setengah-setengah kan. Nah, kemudian ya yang di between-nya ya pasti 0, kira-kira gitu. Sampai sini udah jelas belum cara bacanya ini? Ya. Nah, kalau misalnya saya skornya 0,25. 0,25 kan ke kanan. Ya. Maka yang lebih besar bodinya itu kan adalah yang sebelah kiri kan, sama seperti ini. Ya, misalnya ini titiknya 0,25. Berapa luas daerah ini atau berapa proporsi daerah ini atau berapa peluangnya terjadinya daerah ini, itu bisa dilihat di sini. Body 0,5987, ekor yang sebelah sini tailnya 0,4013. Itu artinya apa? Bisa aja dibaca gini, 59,87%, gitu kan? 40,13%. Bisa kayak gitu. Nah, sekarang konsepnya negatif gimana? Ingat ini karena ini simetris, jadi sama aja. Jadi di tabel tuh hanya semua angka yang positif, nggak ada angka yang negatif. Karena dia simetri. Hanya si bodinya jadi ada di kanan kalau Z-nya negatif. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang ini, body and tail, ya. Yang mana yang body? Yang A atau yang B? Di body itu pasti yang besar. Berarti kan yang mana? Body. Jelas yang B ya. Body pasti B. Aku tuh nggak bisa baca chat ya kalau lagi share screen. Jadi could you please ngomong aja. Sorry ya. Mana tadi? Ih, sebel deh. Kemana sih si itu tadi? Mana dia? PPT kunai. Oke. Nah, terus berarti si ekornya kan yang A, kan? Kenapa jadi yang ini sih? Oh, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang yang B. Coba. Body yang A atau yang B? Kalau Z-score-nya -1. Bodinya yang mana? Yang A atau yang B? Body yang paling gemuk. Yang B, Bu. Yang B ya. Ekornya adalah yang A. Kalau yang ini, plus 2 Z-score, bodinya yang mana? Yang A atau B? Ih, gampang ih. A apa B? Ayo. Yang jawab A, dapat A. Gampang ya. Bodinya A, ekornya B, gitu kan ya. Kalau Z-score-nya +1, bodinya mana? Bodinya A, ekornya ini. Ini gampang ih. Kalau yang ini, body and badan sama ekornya yang mana nih? Sama ya. Bisa A, bisa B. Nggak keganti, Bu, tampilannya. Iya, Bu. Sorry, Bu, nggak gerak. Di layar tampilannya nggak keganti. Kok nggak keganti sih? Ya ampun.
Nggak tahu, Ibu. Tuh kan? Nah, Nah, ini baru keganti. ih nggak ngasih tahu ih. Ini ngasih tahu, Ibu. Ya udah. Oke, lanjut ya. Jadi mana tadi? Body and tail. Kita udah sampai mana sih? B udah ya? B udah. Udah, Bu. Udah. Saya tadi udah bahas semua. Ternyata tidak kelihatan. Ulang. Yang C apa? Bodinya yang mana? Yang A atau B? Yang A. A. Betul. D. A apa B? Badan yang mana? Badan. Yang A, Ih. Bu. Iya, ini udah ada jawabannya. Kunci jawaban, Bu. Iya. PDN. Iya, gimana sih? Tinggal baca doang. Nah, yang ini, yang E, sama ya, karena dia kan pasti di titik 0 kan Z-score-nya. Jadi, body and tail-nya sama. Ya. Bisa A, bisa B, sama aja. Gitu. Oke, sampai sini jelas lah ya. Masa nggak jelas? Tapi ini gitu loh yang bikin soal. Ada pertanyaan nggak? Ya, lanjut ya. 6. Sebuah distribusi skor IQ memiliki rata-rata mu 100 dan deviasi 15. Berdasarkan informasi ini, cocokkanlah pernyataan dan notasi probabilitas di bawah ini dengan gambar distribusi normal yang sesuai. Daerah yang diwarnai abu-abu adalah proporsi yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah yang memiliki IQ lebih besar dari 100. Mana gambarnya? Gambarnya kanan, Bu. Hah? Maksudnya? Gambarnya yang di sebelah kanan. Jadi di kanan tuh ada 4 gambar. Tapi ini nggak ada, cuma 1. Ini, Bu. 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Berarti, loh, kok yang A terus gambarnya di bawah? Karena word-nya nggak muat di atas, Bu. Oh, oke. Terus gambar 1 memiliki IQ lebih besar dari 100. Kok gambarnya gini? Dicocokkan, Bu. Kayak mainan anak-anak gitu loh, ditarik. Kayak mainan anak-anak. Oh, iya. Mainan anak-anak. Emang kita orang dewasa? Gambar gitu lah, Bu. Oke. Bunder. Piye caranya? Cocokkanlah pernyataan dengan gambarnya. Nah, gini. Nomor 1, yang skor IQ lebih besar dari 100. Yang mana? Yang A, B, C, atau gambar mana? Gambar 1, 2, 3, atau 4? Mu-nya tadi 100 kan? Berarti gambar yang mana? Gambar 1, 2, atau 3, atau 4? Ayo, guys. Ini 2 sama 3 sama kali ya? Oh, enggak deh. Ada beda dikit, Bu. Beda dikit. Ya, mana? Coba yang lebih besar dari 100 areanya. Ayo Kak Vini ditunjuk aja. Iya nih, nggak selesai-selesai. Coba Cantika. Nah, loh. Udah ada jawabannya, Bu. Emang iya, makanya. Gampang kan? Tapi paham nggak sih jawabannya? Masih belum paham sih, Bu. Nah, kenapa nggak ngomong? Ya ampun. Kenapa tidak ngomong? Ya, mungkin bisa dijelasin lagi, Bu.
Nih, Kak Vini, coba kalau Kak Vini nggak nunjuk, kayaknya kita akan jalan aja terus ya. Kamu mau dijelasin dari mana? Coba. Jadi gini toh, yang tadi toh, kalau kita misalnya punya Z. Z-nya misalnya ini 1 ya. Ini Z-nya 1. Terus ditanya luas atau proporsi atau peluang Z terjadinya Z yang lebih besar dari 1. Berarti yang ditanya itu bagian badan atau bagian ekor. Yang diarsir yang lebih besar dari 1. Berarti yang mana? Yang B apa yang C? Yang C, Bu. Kalau lebih besar kan berarti, kenapa dia kebalik? Kalau lebih besar berarti kan dia yang ditanya areanya adalah yang C. Nah, kembali ke yang tadi. Pertanyaannya adalah kan, yang skor IQ lebih besar dari 100. Nah, ingat distribusinya IQ tuh, mu-nya itu 100, deviasinya 15. Berarti yang mana? Mu-nya kan 100. Berarti dia ada di mana? 100 tuh ada di 0, 1, apa 2, atau minus 1, atau minus 2? Jangan kirim chat ya, gue nggak bisa baca chat. Kalau lagi share screen, dibacain aja deh. 0. Jadi 0 kan? Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Itu 100 kan? Berarti kan? Nah, jadi kalau yang ditanya peluangnya orang punya IQ lebih besar dari 100. Berapa peluangnya? Yang mana gambarnya? Yang 3, Bu. Gitu kan. Lebih besar dari 100. Gitu kan pasti yang ini. Ngomong-ngomong ini berapa peluangnya terjadinya lebih besar dari 100? Berapa persen? Ini kan simetri ya. Berarti sini berapa persen? Ayo, berapa? Unik. Oke. Nggak kedengeran. Siapa Kak Vini yang suruh jawab? Eunike. Ayo ini ke. Mahlo. Halo, Bu. Berapa persen? Apa Kak Vini? Yang pertanyaan Ibu tadi. Peluangnya ini yang diarsir ini nih. Peluangnya ini terjadinya ini orang tuh punya IQ lebih besar dari 100 tuh peluangnya berapa persen? Ini yang diarsir ini. Ini berapa persen nih luas daerah ini? Ganti orang. 50 bukan, Bu? 50 Iya. persen. Kan ini kan separohnya kan jadi pasti. Pasti 50% gitu. Kalau yang Kenapa? Bu benar berarti 50. Kalau yang ini berarti kalau yang Kalau yang dua itu kita ini Bu. Yang ini 2. Peluangnya atau apanya yang ditanyain apa? Persennya, Bu. Ya, persennya. Bu. Persennya kamu lihat di sini. Nah, ini. Daerah ini kan dari 0 ke 1 tuh luasnya kan 34,13%. Kalau yang 1 ke 2 13,59. Berarti tadi berapa luasnya yang 1 sama 2? Ya ini aja ditambahin. Berapa? Yo, berapa? Oh, berarti 34,13 ditambah 13,59. Berapa hasilnya?
47 ya, Bu? 47-an? 47,72. 47,72. Nah, itu, ini luas daerahnya ini. Sama kan? Tuh. Gitu. Oh, Nah, oke. Nah, sekarang B. Probabilitas individu yang memiliki skor IQ lebih besar dari 70. 70 itu titiknya ada di mana? Deviasinya 15. Kan tadi kalau IQ itu kan mu-nya 100, deviasinya 15. Berarti 70 itu ada di yang mana? Z-skor yang mana? Z-skor. -2. -2 ya? Hah? -1? -2. Nah, kalau Oh, minus iya. 1, kalau minus 1 baru 85 ya. Nah, itu sebabnya kenapa orang-orang yang disebut masuk ke intellectual deficiency itu ya, disability intelektual, itu kenapa mereka harus punya IQ di bawah 70 itu karena ini. Dia harus di bawah 2 deviasi. Jadi yang masuk di dalam orang-orang yang ada di sini itu disebut sebagai orang yang punya masalah intelektual. Kalau di DSM itu namanya intellectual disability. Sementara yang gifted tuh ada di sini. Ngerti nggak sekarang? Kenapa begitu? Karena dia di daerah ekstrim. Orang normal tuh ada di sini. Nah, orang normal tuh di 85 sampai 100 berapa? 15 IQ. 115. Betul. 85 sampai 115. Sementara yang disebut borderline itu dari 70 sampai 85. Ini biasanya yang suka jadi problem. Karena kalau sekolah biasa dia sering nggak naik, nggak mudengan, tapi kalau masuk ke SLB belum bisa. Sementara yang di sini itu masuk ke SLB. Nah, biasanya yang masuk gifted itu yang di atas 130. Kenapa 130? Karena itu di atas 2 standar deviasi. Ini kan 115, nah ini 130 kan titiknya. Nah, ini makanya biasanya disebut sebagai kelas gifted tuh biasanya ada di sini IQ-nya. Begitu. Ya, yang ini disebutnya biasanya bright normal. Ini biasa orang-orang yang di sini nih, kebanyakan yang di sini ini biasanya yang masuk di sekolah tuh pinter-pinter gitu ya. Walaupun dia nggak cerdas istimewa, tapi dia pinter-pinter gitu biasanya di sini. Itu kenapa kita ambil angka itu, yaitu karena distribusinya seperti itu. Ya. Sekarang, probabilitas individu yang memiliki skor IQ antara 85 sampai 100. Itu gambarnya yang mana? 85 sampai 100. %34,8 gitu nggak sih, Bu? Hah? Soalnya kan dari -1 ke 0. Berapa? 3 probabilitasnya kan, Bu? Hah? 34, berapa tadi? Benar, cuman yang ditanya ini sebenarnya gambarnya. Nomor 4, Bu, nomor 4. Ini gambarnya yang mana? Ini pertanyaannya Kak Vini itu. Tapi benar sih. Luasnya benar 34,13 ya. Karena ini kan simetri ya. Jadi kan yang ditanya kan area yang ini kan. Betul kan? Area ini 85 sampai 100 kan area ini. Ini luasnya ini simetri, jadi luasnya ya 34,13 gitu. Visioner Soren, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Aku menebak, Kak. Ya Allah. Kalau selesai jauh gambarnya pasti Ibu tanya proporsinya berapa ini. Mungkin dia IQ-nya ada di atas sini ya, kayak Vini ya. Terus nomor D, probabilitas individu yang memiliki skor 100 sampai 130. Gambarnya mana? 100 sampai 130. Ya, betul. Yes. Wih, dia STEM sekarang. Inisiatif gitu ya. Gitu dong. Nggak bisa bersuara jadi langsung STEM gitu. Mantap sekali. Gua kasih ini dulu deh, muka-muka itu mana? Si muka-muka seneng itu. Kok nggak ada sih?
Emoticon. Eh, Ada sih. Di mana sih itu yang muka-muka hore gitu tuh? reactionnya nggak ada, Bu. Aku Tampilan tidak ada reaction. hilang. Kalau lagi share screen Nggak nggak ada bisa ya? reaction. Ya, aku juga nggak ada reaction, Bu. Oh ya, payah. Oke, Ya udah. sip ya. Udah jelas ya. Sekarang ini. PX lebih besar dari 100. Yang mana gambarnya? X lebih besar dari 100. Yang mana gambarnya? Ini harusnya jangan buka yang ini ya. Harusnya pakai yang Word ya. Harusnya, Bu. Tadi Ibu kan yang nanya, mana kunci jawaban? Iya. 3, Bu. Iya. Ngerti nggak kenapa yang ketiga? Ngerti, Bu. Kalau nggak Ngerti, ngerti Bu. ngomong ya. P 100 antara 100 sampai 130. Yang mana? Ini mah sama ya. Ya ini kan bahasanya ini ya tadi ya. Ya, Nah, jadi pasti yang ini kan, karena 130 kan titiknya di sini toh. Terus ini minus 1 sampai 0. Nah, minus 1 sampai 0. 4, Bu. Soalnya kan gambar yang 3 lain nggak merepresentasikan. Iya, ini kan minus 1 sampai 0. Ya. Oke. Oke deh. Bentar, kita stop ya. Sampai sini dulu kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Belum ada maksudnya. Bisa lah ya. Oke, sekarang gue ganti yang nggak ada jawabannya. Mantap. Oke, nah nomor 7. Nih, kurva normal. Terus, ini apa yang ditanyain? Oh, ini. Hitunglah proporsi bodi. Hitunglah proporsi bodi. Maksudnya titik yang ini ya? ya. Oke. Titik ini, proporsi bodi itu Berapa? berapa? Nah, kalau itu kita harus jelasin dulu ini. Ya. Oke, ini udah ya. Full detail. Oke. Nah, kayak gini. Berapa proporsi dari distribusi normal untuk nilai z-score lebih besar dari 1? Nah, itu kan pertama gambar dulu. Ya, gambar dulu. Habis gambar, kita cari di tabel. Ya, 1. Itu kan. 1 itu yang ditanyakan karena ini bagian ekor kan. Jadi kita cari di sini. 1 terus cari di kolom ekor. Berarti proporsinya adalah 0,1587 atau 15,87 ya. Tuh. Nah, coba soal berikut. Coba untuk distribusi normal berapa peluangnya memilih nilai z-score yang kurang dari z 1,5. Pertama apa dulu? Gambar dulu. Ya, gambar dulu. Terus karena dia ditanya kurang dari z 1,5 berarti yang diarsir daerah ini. Ini daerah body apa tail? Body. Body ya. Berarti di dalam tabel kita cari z-nya 0,5 terus cari di bawah kolom body. Berarti jawabannya berapa? Peluangnya peluangnya kita memilih, kalau misalnya kita ngambil sampel gitu ya, dari distribusi normal ini, kita ngambil sampel, berapa peluangnya si sampel kita itu punya z-score kurang dari 1,5? Ya ini peluangnya 0,9332 atau 93,32%. Gitu. Ya, coba lagi. Berapa proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor di bawah z, 0,5?
pertama apa? Gambar dulu. Ya, titik minus 0,5 kan ada di sini. Ya. Terus disuruh cari ekor. Berarti ke kiri. Ya kan? Kalau ke kanan kan jadi body kan. Nah, berarti yang ditanya itu yang di bawah. Kita cari di situ minus 0, karena minus nggak ada di tabel, jadi yang dicari 0,5. Ya. Terus karena ditanya proporsi ekor, berarti yang kita cari ekor. Berapa hasilnya? Bagian ini berapa? Ya ini. Ya, gitu. Ya, 30,85%. Itu caranya. Ya, jadi ini tadi kan yang satu di atas 1, terus yang soal yang kedua itu kan di bawah 1,5, yang soal ketiga tadi di bawah minus 0,5. Itu tadi kalau kita bandingin gambarnya. Ya. Coba kita lihat nih. Berapa nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? 10% nilai tertinggi, berarti kira-kira kita akan dapat body apa tail? 10% nilai tertinggi itu kira-kira ada di daerah kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Ya. Akan jadi body apa tail? Body. Iya. 10%? Oke, kita lihat ya. 10% itu di sini, ini 90%-nya. Jadi akan jadi body apa tail? Tail. Ya, karena dia lebih besar dari 10%, maka dia akan menjadi tail. Kalau yang ini jadi bodinya kan, ya. Nah, yang ditanya adalah berapa Z-score-nya untuk daerah ini. Yang memisahkan, jadi titik ini tuh berapa Z-score-nya. Ya. Kalau begini, kita balik, yang dicari itu ini. Karena ini tail, jadi cari di bagian tail, ya, yang mendekati 0,10000 ini. Karena kan 10% itu kan sama dengan 0,10000 gitu kan ya. Supaya sama-sama yang di sini. Kan di sini kan bentuknya desimal, bukan persen kan. Di persen ini kita ubah jadi desimal dulu. Nah, di mana yang mendekati 0,10000? Yang mana? Yang mana yang mendekati 0,10000? 1,28. Ini, ya kan? Untuk Z-score 1,28. Gitu kan? Berarti Z ini itu adalah 1,28. Gitu. Titik ini. Jadi pertanyaan kan berapa nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? Berarti jawabannya ini, Z-nya 1,28. Karena di Z ini ke kanan itu 10%, ke kiri jadi 90%. Ini yang memisahkan. Gitu. Ya. Coba lagi. Berapa nilai-nilai Z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60%? Nah, kalau bagian tengah, berarti titik Z-score-nya ini berapa yang kita cari? 1 apa 2? Jadi kalau kita bayangkan ada distribusi normal, bagian tengahnya itu kita mau cari bagian tengah yang 60%. Berarti kita butuh berapa titik Z-score? 2, betul. 2. Jadi kayak begini. Supaya daerah tengah ini luasnya 60%. Jadi kita butuh 2 titik Z-score. Nah, pertanyaan berikutnya, titik Z-score ini sama nggak? Maksudnya angkanya sama nggak? Yang beda plus minus atau angkanya beda? Sama, beda plus minus. Ya, sama beda plus minus. Betul, karena di sini simetris kan? Betul? Sini kan simetris ya. Jadi,
Kalau kita bagi 2 ini kan simetris. Bagian sini 30%, bagian sini 30%. Z-score-nya berarti sama, kecuali bedanya adalah di tanda positif negatif, gitu kan? Sampai sini Iya, masih Bu. ngikutin ya. Nanti kalau bingung nanya loh ya. Nah, karena di tabel itu nggak ada persen, jadi si 60% ini kan kita ubah jadi 0,6, yang sini jadi berapa? 0,3, sini 0,3 ya. Gitu kan? Nah, kita lihat di tabel. Kalau kita mau cari ini dan ini, berarti kan kita bisa cari cukup sini aja ya. Yang ini tuh kolomnya yang mana? Yang A, kolom B, atau C, atau D? Kalau mau cari daerah ini. Lihatnya di Yang kolom. D. Ya, yang D ini. Proportion between mean and Z. Ya, dari rata-rata proporsi di antara mean dan Z. Mean dan Z ini. Berapa yang kira-kira dekatnya ke 30%? 30% tuh 0,30000 gitu ya. Mana yang paling dekat? Dari sini. 0,2995. Ya, berapa Z-nya? 0,84. Ya, betul. Jadi ini kan ini yang kita lihat paling dekat. Ini Z-score-nya. Ya kan? Berarti Z-score-nya jawabannya adalah minus ini titiknya minus 0,84 dan di sini 0,84. Gitu. Ya. Jadi ini kita tahu jadi plus minusnya, ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang perlu diulang nggak? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau bingung nanya ya. Nah, jadi ini yang tadi barusan kita bahas tuh ini ya. Yang tadi yang kita tanya yang pertama 10%, itu yang ditanya yang ini. Yang kedua tuh yang ditanya ini. Bagian tengahnya ini. Ya, 2 titik Z ini. Ya. Oke. Nah, coba kalau ini, proporsi bagian kurva normal untuk Z lebih besar dari 1,5. Coba besar 1,5. Yang mana kemungkinannya? Gak usah lihat tabel, kayaknya bisa deh. Aku mau lihat tabel. Gak usah lihat tabel, pakai ini aja Oh. logika aja. Lebih besar. Oh, Coba dipakai annotate coba. Yang mana? Oke. Terus? Ya ampun, aku beda sendiri gimana tuh? Gak apa-apa. Kenapa? Kalau lebih besar harusnya ini bagian yang ditanya tail-nya nggak sih? Gimana sih? Nggak ngerti. Coba Kalau digambar. tail-nya berarti Coba digambar. Kalau lebih besar dari 1,5 itu bagian apa jadinya? Ekor apa tail badan? dong. Harusnya deh. Salah. Iya deh. Yakin? Ini deh kayaknya. Pakai logika aja. Kalau lebih besar. Tadi lebih besar dari Z sama dengan 2 aja berapa persen? Nggak tahu. Jadi bingung juga. Nggak tahu. Soalnya kan kalau lebih besar berarti Digambar dulu, coba digambar. Digambar dulu coba. Digambar kan, kalau tengah kan 0, terus dia satu standar deviasi, terus 1,5 itu kan berarti dia di tengah antara 1 dan 2. Dan titiknya kan, taruh situ. Terus dilihat yang ditanyakan itu apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, 1,5 di situ kan. Iya.
dibikin garis, langsung dibikin garis turun gini di gambarnya. Mana sih? Kenapa malu-malu gitu bikinnya? Aku warna Ini aku bikin ini. coklat. Oh, itu udah bisa tuh. Ah. Mantap. Dibikin garis 1,5-nya. Nah, kalau ditanya lebih besar kan berarti ke kanan, diarsirnya yang daerah kanan. Kalau yang ditanya lebih kecil, berarti yang diarsirnya yang lebih kecil. Nah, Di sini. kalau yang diarsir itu lebih kecil, berarti kita lihat yang tail. Kalau yang diarsir itu bagian yang lebih besar, kita Kebalik. yang lebih Kebalik, Bu. Kebalik. Kalau yang diarsir yang lebih besar berarti jadinya tail kan? Oh ya. Gimana sih? Aku jadi bingung. Kalau yang diarsir itu yang lebih besar daripada 1,5, itu yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang diarsir? Kiri, Bu. Hah? Kok kiri sih? Kanan. Kanan. Lebih besar dari 1,5. Ibu nanyanya. Sorry, Bu, sorry. Kalau lebih yang besar kan kanan. ini. Ya kan? Kalau lebih kecil berarti yang sebelah mana? Kiri. Kalau Kiri. lebih kecil kan berarti yang ini kan. Lebih kecil dari 1,5 kan berarti yang ini kan. Betul nggak? 1,4, 1,3, gitu kan? Benar nggak? Iya, Bu. Benar. Nah, kan? Lebih kecil kan sebelah kiri. Nah, sekarang berarti yang ditanya ini jadinya body atau tail? Yang biru apa yang kuning nih? Z lebih besar dari 1,5. Yang biru. Yang biru. Kan yang biru kan yang lebih besar. Kan jadinya tail kan? Nah, ini tuh luasnya berapa? Berapa persen ini atau proporsinya berapa? Sama kan proporsi peluang, luas, daerah ini berapa? Yang mana ini? Coba dilihat aja. Kalau usah dihitung kan dilihat aja, kalau angkanya kayak gitu kan jelas banget. Coba saya tanya dulu, yang A bisa nggak? Mungkin nggak? Enggak. Jadi body berarti. Enggak. Ya, kalau A itu pasti body kan? Karena dia Iya. 90%. Sekarang yang B, 50%. Bisa nggak? Enggak. Mungkin kalau 50% kan di sini kan? Pasti kan? Ya. Ini mungkin nggak? Masih kebesaran, Bu. Iya, masih kebesaran, Bu. Masih kebesaran. Nah, jadi mau yang ini. Bias dari Kavini soalnya, Bu. Nah, kalian ingat nggak tadi di gambar yang tadi itu Z sama dengan 2, luas daerahnya saja berapa persen, sayang? Ingat nggak tadi? 2,28 kayaknya, Bu. 2,28%. Jadi mungkin nggak yang ini? Mungkinkah yang ini? Mungkin. Ingat loh, ini 1,5 ya. Berarti kan dia harus lebih besar dari 2,28%. Iya. Saya masih melek. 2,28% itu kalau dijadiin koma berapa sih? 0,02. 0,228. 0,0228. Ya, 0,0228. Siapa? Coba kita lihat. Yo, kita lihat deh. Yeay. Siapa yang benar tadi?
Ini doang. Ini doang. Ini. Iya kan di sini kan 2,28%. Jadi kalau dijadiin 0, kan kalau dijadiin desimal kan 0,02. Kalau 4 kan pastinya di daerah sekitar sini kan? Betulkah? Yuk, ya kan? Nah, kalau Iya, mau Bu. lihat tabel itu lebih mantap lagi kalau lihat tabel. Coba lihat tabel. Coba sekarang kita lihat tabel. Bel. Tabel, where are you? Tabel. Nah, tadi yang ditanya berapa? 1,5 kan? Coba lihat di 1,5. Nah, yang dilihat yang mana? B, C, atau D? C. C, ya ini. Jadi yang dilihat ini. Tuh, 0,668. Gitu. Kalau lihat di tabel. Gampang kan? Yuk. Sebetulnya nggak usah dilihat nggak usah dilihat tabel juga bisa. Kan logika aja. Begitu kan? Everybody jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kami berpikir cukup keras. Nih, coba setiap z-score negatif bagian ekor selalu berada di sisi kanan. Benar nggak? Z-score negatif. Selalu berada di sisi kanan. Salah. Aku Iya. menjawab nggak sih? Ya, jawab benar. Boleh. Salah, sok atuh pakai annotate mau yang mana ini? Salah apa benar? Aku pakai annotate. Cheat. Jika kita Bu, saya lupa pakai annotate. Hah? Saya Caranya? lupa caranya pakai annotate. Itu klik di atas di mana tuh? Pokoknya ada tulisannya annotate. Oh, oke. Yang kanan itu loh, Chan, atas. Udah. Terima kasih. Kita akan dapat menemukan z-score. Iya. Dan kalau kita punya z-score negatif. Ya kan? Negatif. Ekornya sebelah mana? Kanan apa kiri? Di sebelah kiri kan? Jadi ini pasti salah nih. Terus kalau kita mengetahui probabilitasnya, kita akan dapat menemukan z-score. Benar kan? Tuh. Benar. Barusan kita coba-cobain semua. Iya gitu, benar. Kan? Tuh. Oke, guys. Udah pada pinter, Gening? Pinter loh. Terus tadi soal kita apa ya? Ini kan tadi kan kita lagi ngejelasin ini. Nah, kembali ke soal kita. Mana soal kita? Ya, ini ya, benar kan? Jadi, hitunglah proporsi body. Yang ininya kan IQ-nya 135. IQ 135 itu ini ya, 2,33 standar deviasi ya, benar ya? Udah nggak usah dihitung lagi kan? Aku ngambil dari buku sih, Bu. Nah, ya udah berarti kan udah dikasih tahu nih. IQ 135 ini adalah 2,33 standar deviasi. Tapi tahu nggak caranya kita bisa tahu 2,33 ini dari mana? Enggak, Bu. Nah, ini dia. Nah. Gimana? IQ kan? IQ tuh
mu-nya 100 kan? Deviasinya berapa? 15. Deviasinya kan 15. Gitu. Deviasinya 15. Pakai rumus yang kemarin. Iya, pakai rumus yang kemarin. Yang bagaimana rumusnya? Saya jadi lupa. X kurang rata-rata. Pakai rumus itu. Kurang rata-rata. X kurang mu Kurang rata-rata bagi standar deviasi. Nah, gini toh. Ini rumus set score kan? Score. Iya. Tapi ini udah masuk ke T-score-nya nggak apa-apa ya, pakai rumus ini lagi ya. Berarti ini bukan set score ya, T-score ya. Karena ini bukan set score kan. Kan ini kan 135 kan udah bukan ini lagi toh. Iya sih, Bu. Ini udah IQ score ini. X-nya 135, berarti kan 135 dikurangi 100. Jelek amat sih tulisan gua. Dibagi 15. Berapa sok atau dihitung? 15. Berapa hasilnya? 35 bagi 15. Berapa? 2,33. 2,33. Nah, itu makanya dapatnya ini 2,33. Itu titiknya ini. Ya. 2,33. Sampai situ bisa lah ya. Oke, Bu, aman. Nah, berarti sekarang kita udah dapat 2,33 kan? 2,33 ini yang dicari body apa tail? Kan karena di sini proporsi body, berarti yang mana? Yang B, C, atau D? B. Yang B. Yang B ya, karena body kan. Iya. 2,3. Berarti di sini berapa proporsinya? 0, nah ini 0,9901 ini gitu ya. Sekarang proporsi tailnya berarti lihatnya di kolom yang mana? C. Kolom C. Berarti berapa hasilnya? 0,099. Nah ini gitu kan. Terus C, probabilitas memilih individu dengan skor IQ kurang dari 135. Berarti yang mana? Kurang dari 1. Yang 0,99. Betul. Iya, sama ya dengan yang body tadi. Jadi, kalau yang body kan ini. Berarti kalau yang kurang dari 135 ya ini. Bodinya ini. Tuh. Ya. Terus pertanyaannya apa? Memilih individu dengan skor IQ lebih dari 135. Itu dapatnya yang mana? 0,009. Iya, kalau lebih dari 135 kan ya berarti yang ini. Itu berapa? Proporsinya berapa? 0,0099. Ya ini. Ini. 0,0099 sama kan? Ya. Gitu. Sekarang kalau ini. P dalam kurung X lebih kecil dari 135. Ini yang mana? Bodinya lagi. Yang body. Ya, ini tuh bahasa statistiknya yang ini tadi. Probabilitas kurang dari 135. Probabilitas X kurang dari 135 itu bahasa statistiknya yang C ini. Sekarang probabilitas Z lebih besar dari 2,33. 0,099. Ya, ini kan bahasa statistiknya ini. Karena ini X lebih besar 135 itu kan sama dengan Z 2,33 kan? Benar nggak? Jadi, ini kan tadi X-nya. X-nya 135. X135 ini adalah sama dengan Z berapa? Z 2,33.
33 kan? Betul? Berarti bahasa statistiknya P dalam kurung Z lebih besar dari 2,33. Yang ini kan adalah 2,3. Ini adalah ya di sini. 2,33. Ini Z-nya. Ini adalah Z-nya. Berarti titik yang sama. Ya, berapa hasilnya ini? Yang ditanya ini? Kalau yang ditanya Z lebih besar dari 2,33, berapa hasilnya? 0,0099. Iya, yang ini ya. Oke. Sekarang probabilitas memilih individu dengan skor 100 sampai 135. Berarti yang mana yang dilihat? D. D. Berapa hasilnya? 0,4901. Ya, 0,4901. Karena kan yang dilihat yang ini kan. Daerahnya adalah yang ini kan. Nah, ini kan masuknya di sini kan. Between min dan Z. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 0,4901. Gitu guys. Oke, lanjut ya. Tentukan proporsi body untuk beberapa Z-score berikut. Minus 2,5. Coba lihat di tabel, ada nggak tabel? Minus 2,5. Berarti yang dicari di tabel 2,5 apa minus 2,5? 2,5. Karena nggak ada minus ya. 2,5. Berarti nah 2,5. Terus yang ditanya tadi apa? Lebih besar, lebih kecil? Mana tadi? Body. Oh, oke, body. Berarti yang mana? Hasilnya yang mana? 0,9938. Ya, betul. Bodinya ini. Terus pertanyaan berikutnya. Minus 1,8. Ada nggak minus 1,8 di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada harusnya. Jadi ini ya, 1,8. Yang ditanya tadi apa? Body betul? Oh, body semua ya. Body ya. Kan itu tadi kalau minus kan nggak ada ya, Bu. Terus kan Ya. jadinya plus. Terus kan yang ditanya body. Berarti jawaban yang benar tail nggak, Bu? Atau sama aja sih? Sama. Oh, Kan simetri kan? oke, Bu. Kan simetri gini toh. Mm-mm. Simetri kan. Jadi kalau yang ditanya 1,8 kan di sini. Ya kan? Kalau yang ditanya 1,8. Bodinya kan ini. Ya kan? Iya. Karena simetri, jadi kalau minus 1,8 ini kan sama jadinya yang di Oh sini. iya, Bu. Oke, Bu. Iya kan? Gitu kan? Karena dia Iya, Bu. simetri. Oke. Terima Jadi kasih, Bu. jawabannya 0,9641 kan? Iya. Iya aja lah. Nurut ya. Ngomong-ngomong di mana tadi? Kok susah amat. Nah. 0,40. 0,40. Manakah? 0,40. Mana sih? Tadi gimana ini? Nah. 0,40. Nah, itu ya. 0,40. Berarti jawabannya berapa?
0,6554. Betul kan? Itu kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, ini kan? Betul kah? Bodi ya? Iya, Bu. Terus, tadi berapa pertanyaan? Mana tadi sih soal? Nah, terus mana lagi pertanyaannya? 2,3. 2,3. 2,3. 2,3. Nah, berarti berapa hasilnya? 0,9893. Iya, betul. Ya, yang ini ya. Itu kan. Terus 2,9. 2,9. Yang mana 2,9? Ya, berapa hasilnya? 9981. Tuh. Itu. Ya. Udah bisa tuh. Terus, kalau coba nomor 9. Di bawah ini adalah bentuk distribusi dari skor IQ dengan M100 dan S15. Kamu diminta untuk menghitung proporsi skor IQ yang memiliki Z-skor -1 sampai 1. Berarti berapa? Gampang lah ini mah. Berapa proporsinya? 68,26% ya, Bu. Iya kan, sini kan berapa? Sini kan 3, berapa tadi? Ya. 34,13. 34,13. Nah, sini kan yang Sama, ditanya Bu. kan daerahnya kan ini kan. Ini juga Iya, Bu. sama 34,13. Berarti yang ditanya daerah yang ini berapa semuanya? Totalnya berapa? 68,26. Iya, 68,26. Gitu kan? Ya. Pintar. Terus, misalkan data ini adalah data populasi, maka berapakah probabilitas kamu sebagai peneliti untuk memilih sampel dengan skor IQ lebih dari 130? Berapa probabilitasnya? 2,28%. 130 T ada di Z berapa? Terus positif Plus 2. 2. Z positif 2 kan? Positif 2. Terus yang ditanya adalah yang lebih besar dari itu, gitu kan? Di sini berapa tadi? 2,28%. Ya kan? Artinya kemungkinan kamu memilih sampel yang ada di sini, yang IQ-nya lebih dari 130 itu berapa banyak? Kemungkinannya berapa banyak kalau kamu ambil sampel? Terus orang itu ternyata IQ-nya di atas 130. Kemungkinan kamu dapetnya berapa? Ayo berapa? Berarti itu langsung per 100 ya, Bu? Hah? Kenapa? Kalau ditanya kemungkinan tuh kita harus jawab dalam persen atau kayak yang udah di per 100 kan, Bu? Sama aja. Kan ini teh, Oh iya, Bu. kan tadi kan dibilang, itu luas daerah ini itu sama dengan probabilitasnya, sama dengan peluangnya, sama dengan proporsinya. Itu istilah yang sama. Itu bisa dipakai bergantian. Jadi kalau begitu kan artinya kita, ini kan tadi kan artinya yang ditanyakan jelaskan arti dari kenapa aku coretnya kayak gitu. Jelaskan arti dari besarnya probabilitas tersebut. Berarti artinya ini apa?
Artinya, yaitu tadi artinya kalau kita ngambil sampel, ya kan, ngambil sampel dari populasi ini, dari semua populasi ini, ya kan, kemungkinan kita dapat sampel yang ada di sini, IQ-nya itu berapa besar? Berapa peluangnya? %2,28. Ya, bisa jawabnya 2,28%, bisa 0, berapa tadi? 0,0228, bisa gitu, bisa 2,28 ya per 100 gini juga bisa. Terserah mau bagaimana begitu. Artinya kemungkinan kita dapat orang yang ada di sini itu sebesar ini. Begitu, Bambang. Wah, masih banyak nih. Udah 1 jam. Ada yang mau dibahas nggak? Udah lewat 1 jam. Udah 1,5 jam. Nah, bener kan? Materi ini sebenarnya gampang, tapi ngejelasinnya susah. Coba deh, yang ini aja, nomor 10 coba. Benar salah. Nilai Z-score yang memisahkan 10% skor terbawah dari skor lainnya adalah Z sama dengan 1,28. Bener nggak? Nah, logika aja. Salah. Apa? Salah. Salah. Ya kan? 10% terbawah Z-score-nya berapa? Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Negatif, nggak mungkin 1,28. Ya kan? Nilai Z11. Nilai Z-score yang memisahkan distribusi persis menjadi 2 bagian sama besar adalah Z sama dengan 0,00. Benar nggak? Benar. Benar. Ya kan? Itu bagi 2 kan? Lu tuh udah pinter. Terus coba. Yang ini kan gampang ya. Ini nanti tinggal dicari di tabel kan? Kalau yang ini yang dilihat yang body, tail, apa yang between? Between ya. Jadi nanti cari Z-nya berapa? Tabel cari untuk Z berapa ini? Between untuk Z berapa? 1,25. 1,25 guys. 1,25. Kakak Vini. Kakak Vini. Ini udah bisik-bisik. Ayo yang dicari Z. Kalau dilihat di tabel yang Z skor berapa ini? Kakak Vini udah gemes. Kata Kak Vini 1,25. Ayo guys, coba digambar dulu ya. Kalau kayak gini tuh jangan males digambar. Kalau males gambar nanti nggak bisa lihat. Titiknya di mana? Kan antara 0, itu kan mu kan. Pasti kan. Dan minus 1,25. Ini 1,25. Berarti yang dicari itu di tabel Z-score berapa kah? Kan yang dicari yang daerah ini kan. Berarti Z-score berapa yang dicari? Ayo guys, coba dong dilihat. Jadi berapa ini Z-score yang dicari? Nah,
harus cari Z-score berapa ini kalau mau lihat tabel? 1,25. 1,25. Iya. Terus udah gitu yang saya cari yang mana? Yang body, tail, apa between? Body. Body ya, Bu. Between ya, Bu. Karena Iya, between. Kan? Ini between. Kan gambarnya mana tadi between? Nah, between tuh kan yang ini. Gambarnya antara 0 sampai ke Z. Itu yang between. Sama nggak ini? Cuman beda kanan kiri aja kan? sama, Bu. Iya, bisa. Iya, ya kan? 1,25. Berapakah jawabannya? .3944. Iya, betul. Oh, iya, betul. Tuh pinter. Nah, loh, kenapa balik lagi ke sini? Nah, gitu loh guys. Coba sekarang yang itu, yang B. 1 sampai berapa itu? 1 sampai 2 coba digambar. Berarti yang dicari itu body, tail, atau between? Ini agak rumit ya. Ini kan 0 kan? Kan? 1, 2. Ya kan? Between ya, Bu. Nah, ini nggak semudah itu, sayang. Tidak semudah itu, Ferguson. Yang ditanya adalah bagian yang ini, kan? Benar nggak? Iya. Nah, ini nggak ada di tabel. Ini harus dihitung dulu. Caranya gimana? Oh, bisa hitungnya bisa beberapa cara. Bisa pakai yang ini. Ambil yang between-nya ini. Ya. Ambil ini. Dikurangi. Dikurangi between yang ini. Nah. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Jelas. Nah. Kelihatan. Ya, bisa gitu. Bisa juga, ya, ini cara lain. Bisa juga ambil tail-nya ini, ya kan? Tail-nya ini, dikurangin. Bener dong, dikurangin. Mana sih? Dikurangin tail-nya ini. Sama kan? Sama, Bu. Iya, sama. Coba kita lihat di tabel. Ya. Tabel, mana tabel? Tadi berapa? 2 ya? 2. Nah, berapa? 2 berapa tuh? Coba catat dulu nih. Tadi mau pakai apa? Between? Between sama mau pakai tail kan? Coba catat dulu nih. Berarti between-nya, kalau mau pakai between berarti yang kuning sama hijau. Kalau mau pakai tail berarti yang biru sama merah. Wah. Sudah belum? Between. Udah, dapat? 0,622. Sudah tercatat. Udah ya. Kalau pakai between 1. 0,4772 ya. Oke, sekarang yang 1. Coba kita lihat. Nah, tuh catat. Tailnya. Nah, coba dikurangkan. Sama nggak hasilnya? Kalau between berarti yang kuning kurang yang hijau.
Kalau yang between berapa hasilnya? Nol 0,1359. 0,1359 ya. Kalau yang between 0,135. Kalau yang itu berapa? Sama nggak? Kalau yang itu, yang tail, berarti 0,1587 dikurangi berapa? 0,0228. Gitu kan? Hasilnya sama nggak? Aduh. Kunci jawabanku ngawur, Bu. 0,1359. 359. Sama kan? Sama kan? Sama. Jadi yang biru kurang yang merah. Jadi tailnya 1 dikurangin tailnya 2. Sama kan hasilnya? Kunci jawabanku salah, Bu. Halo. Nggak apa-apa, berarti kan udah tahu kan sekarang kalau salah. Iya. Jadi nggak menyesal. Diganti nanti. Ya, mana tadi? Mana Nah, fileku? gitu guys. Terus satu lagi ya biar pada paham. P 0,5 minus 0,5 sampai 0,5. Berarti yang dicari apa ini? Coba digambar dulu. 0,1359. Ini kan. Minus 0,5. Kan di sini 0,5. Berarti yang dicari apa ini? Body, tail, atau between? Between. Ya, between Z berapa yang kita cari? Hah? Z berapa? Between untuk Z berapa yang kita cari? 1 nggak, Bu? Nah, nggak ada 1 karena ini kan between tuh kan dari ini, dari tengah ke Z. Between itu kan gambarnya mana sih si between tadi? Nah, between itu kan dari tengah ke Z, ya kan? Bisa? Bener nggak? Jadi kita cukup cari setengahnya itu aja karena dia kan simetri. Jadi cukup aja cari yang ini, yang kuning nih. Nggak ada yang buta warna kan di sini. Nah, gitu kan? Terus dikali 2. Kalau dikali 2 kan nanti kita juga dapat yang ini kan? Ya nggak? Yang hijau ini. Berarti luas area dari minus 0,5 sampai 0,5 luasnya adalah yang kuning ditambah yang hijau. Karena yang hijau sama yang kuning itu simetris, jadi kita cukup cari 1 aja. Berapa Z-score yang kita cari? 0,5. 0,5. Cukup titik 0,5 ini aja. Kan sama titik minus 0,5. Jadi, berapa tuh yang kita cari yang mana nih? Tuh 0,5. Berarti berapa yang kita cari? Yang body, tail, apa between? Between. Berapa? 34. 13. 1915. Tuh 0,1915. Berarti luas daerah ini berapa yang ini? Yang orange ini?
0,383. Caranya adalah 0,1915 terus diapain? Kali 2. Kali 2 ya. Karena sama kan? Jadi dikali 2. Dapatnya berapa? 0,383. Ya. Aku nggak ngitung yang ini. Bener nggak? Benar, Bu. Oke. Gitu ya. Sok atulah. Karunya. Karunya teh naon ya? Pengertian iya mah. Saya nu bisa nyari Sundanya di dianya. Ya kan, jadi kalau aku ngomel-ngomel pakai bahasa Sunda nggak ada yang ngerti kan ya. Nah, sok atuh. Nih, nilai Z-score yang memisahkan 20% skor terendah dari skor lainnya. Berarti ke kanan atau ke kiri? Kiri. 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 Kiri yang dicari body apa tail? Yang dicari body apa tail? 20% terendah itu kemungkinan jadinya body apa tail? Tail. Tail ya, 20% kan sini ya. Yang sisanya di sini kan jadi 80 kan? Iya, Bu. Ya kan? Kalau 20 pastinya dia jadi tail dong ya. Gitu kan? Nah, 20% di daerah ini itu yang mana? Caranya gimana? Ini diganti dulu jadi koma kan? Karena di tabel nggak ada persen. Jadi berapa ini? 0, berapa? 0,02. Bukan kali. 0,2. Ya. Terus. Di sini berapa? 0,2. Supaya 0. Gini kan? 4 angka di belakang koma lah supaya biasa sama sama di tabel. Berarti sekarang yang kita lihat di tabel itu bagiannya mana? Body, tail, atau between? Tail. Tail. Cari tail yang besarnya berapa? Cari tail yang besarnya berapa? 0,2. Iya, kurang lebih 0,2 ya, karena nggak akan ada yang sama persis gitu. Nah, yang mana? Coba dilihat di sini. (0,2005). Ya, berarti Z-nya berapa? 0,84. Betul. Ini, kecoret. Kok jelek banget. Nah, berarti kita dapatnya yang ini. Ya kan? Tuh, betul ya? Oke, ini ya. Betul kan? Iya, Bu. Betul, Bu. 0,84. Ya udah, berarti kita kembali lagi ke yang tadi. Kok dia baliknya ke sini lagi sih? Nah, berarti yang mana? Yang A atau yang D? Yang A. Yang A. Ya, betul, karena negatif ya. Pinter nih. Jangan malu bertanya ya, ntar kayak mahasiswa yang lain. Coba 15 nih. Distribusi, ya. Oh, kalau ini Z-score yang memisahkan 20 skor tertinggi berarti gimana? Gak usah dihitung lagi kan? Kebalikannya ya, Bu. Iya, betul. Logikanya adalah kebalikannya. Ya, ini bisa ya diikuti ya. Berarti berapa jawabannya? Plus 0,84. Iya, 0,84. Kalau 15, distribusi skor SAT dengan rata-rata mu 500, standar deviasi 100. Berapa skor SAT? Yang memisahkan 10% skor teratas dari skor lainnya dalam distribusi.
Gimana Pakai caranya? rumus ya, Bu? Apa? Pakai rumus yang X min mu per Terus? Cari Z dari 10% dulu ya. Betul. Kayak gini tadi. 10%. Jadi sekarang kita lihat apa dulu? Lihat tabel dulu apa ngitung dulu? Lihat tabel. Lihat tabel dulu. Betul. Lihat tabel, cari body, tail, atau between. Tail. Tail. Ya, cari tail. Tail berapa? 0,1000. Jangan 0,1000. Di belakang koma. 0,100. 0,100. Berarti yang mana? Ini udah ada belum di sini? 0,1003. Ya. Ada kan? Berapa Z-nya? 1,28. 1,28. Gini kan? Betul? Cari. Nah, catat 1,28 itu. Kita kembali ke soal tadi. Tuh. 1,28 ya. Nah, si Z itu 1,28. Jelek sekali ya. Ini 0. 1,28. Kita mau cari yang di sini, kan? Sekarang 1,28 itu sama dengan berapa SAT? Itu sama kayak yang tadi. Rumusnya sama kan, Z sama dengan X min mu tadi dibagi ini. Berarti kalau kita mau cari si X-nya, berarti gimana caranya? X-nya sama dengan bagaimana? Ini kali ini dulu kan? Benar nggak? Jadi Z kali sigma gitu kan? Terus ininya gimana? Ditambah mu gini kan? Betul nggak? Biasanya orang nulisnya gini. Mu ditambah Z kali ini. Nah, ini biasanya. Jadi, mu-nya berapa? 500. Deviasinya 100. Terus, Z-nya kita tahu 1,28. Ya udah berapa tuh? Jadi, ini sama dengan berapa? 628. 628. Ya kan? Benar nggak? Iya, Bu, 628. 628. Ya udah itu jawabannya. Ini. Begitu. Tuh ini dipanggil. Ini Papa memanggil. Dah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau diulang? Bu. Bu, Tuh. mau tanya, bisa tolong ulangin lagi nggak Bu? Itu kok bisa dapat 1,28? Oh, kan ini. Kan yang ditanya berapa skor SAT yang memisahkan 10% skor teratas. Ya kan? 10% skor teratas. Berarti kan di sebelah sini kan? Benar nggak? Iya, Bu. Di sini maunya adalah 10%. Gitu kan? Di sini berarti kan jadinya 90% ya. Ya kan? Iya, Bu. Berarti yang kita cari body apa tail kalau di tabel?
Tel ya, Bu. Yang dicari kan ini kita mau cari titik Z, ya. Tapi di sini hasilnya jadi 10%. Kita lihat di tabel. Yang 10% kan di tabel nggak ada. Berarti 10% itu harus kita bikin koma dulu. Berapa komanya? Jadinya berapa? 10% kalau dibikin dari desimal jadinya berapa? 1, Bu. Hah? Kok 1? Kalau 1 mah jadinya 100%. Atuh. Desimal. 0, berapa? 10% itu kalau dibikin jadi koma itu jadinya berapa? Pakai gini nih rumusannya kayak yang ada di tabel. 10% itu sama dengan berapa? 0, berapa? 0,1, Bu. 0,1. Tapi kalau di tabel kan semua adalah 4 angka di belakang koma kan? Bisa nggak ditambahin supaya jadi 4 angka di belakang koma? Bisa mungkin, Bu. Jadi berapa di sini? Di sini berapa? Yang hasilnya 4251 itu, Bu. Bukan. Nih, 0,1 itu kalau dijadiin apa? Ya, 0,1 ini jadinya berapa? Kalau mau dijadiin 4 angka di belakang koma, berarti 0,1 berapa? Supaya sama dengan ini 10%. 28. Nah, kok 28? 0, berapa ini? 1,28. Iya. 0, Bu. 0, berapa ini? 0,0 1. kan? Gini nggak sih? Iya, 0,0100. Ya, itu kan sama dengan 10% kan ini? Iya. Ya. Nah, sekarang kita cari di tabel di daerah body, tail, apa between? Tel, Bu. Tail. Cari di daerah tail yang angkanya sekitar ini, mendekati ini. Bisakah kita menemukannya? Adakah di situ yang mendekati ini? Di daerah tail. Tail itu yang mana sih? Nah, A, B, C, D. Berarti yang mana? Tail itu yang mana? Yang C kan? Adakah di daerah tail yang angkanya mendekati 0,1000 ini? Ketemu nggak? Ke bawah, Bu. 1,28 bukan, Bu. Nah, Z-nya. Bagian ini 1,002. Betul. Jadi kan untuk yang dekat itu kan paling dekat kan ini kan? Untuk Z 1,28 kan? Betul? Iya. Berarti titik Z ini, ya, titik Z ini adalah Z-nya berapa? Berapa titik Z-nya? Satu 1,28, Bu. 1,28. Gitu. Oh, iya, Bu. Oh, iya, Bu. Sudah paham. Oke. Good. Nah, dari sini semua tadi ada yang mau diulang lagi? Gimana, guys? Dari soal-soal ini, kira-kira cukup jelaskah?
Nah, guys, gini. Ini nggak akan bisa ditangkap begitu aja. Jadi, coba diulang lagi ya, bikin soal dari yang atas tadi yang udah kita bahas. Dari yang 1 ini sampai nomor 15 tadi. Ya. Ketemu nggak jawabannya sama nggak seperti kunci jawaban yang udah dikasih sama Kak Vini. Kalau enggak ketemu, cepat-cepat tanya di grup ya. Biar dijelasin lagi. Oke guys? Terus yang latihan individu ini dicoba sendiri ya. 5 soal doang lah ya. Oke guys? Oke, Bu. Oke. Nah, kalau gitu kita udahan dulu. Nanti aku kirim rekamannya ini supaya bisa dibaca ditonton-tonton lagi kalau nanti pas ada nomor yang susah. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu. Nanya, Bu. Kan pengantar uji hipotesis kan ya, Bu? Apakah nggak harus sampai Cohen-Dee dan efek sample size dan lain-lain kan ya? Nah, itu dia, Vin. Gue juga mules tuh nggak sih, makin lama tuh makin berat dan waktunya teh apa cukup ya. Soalnya di kelompokku yang kemarin aja besok saya mau ngulang khusus di kelompokku besok Sabtu ini. Mau saya bahas lagi soal latihan itu, ukuran pemusatan sama penyimpangan. Ya ada yang nggak ngerti sama sekali ternyata. Karena aku lihat di silabus pengantar ya, jadi aku bikin soalnya tuh cuman sampai di one tail to tail aja. Efek sample size, Cohen-Dee dan kawan-kawan tuh udah gimana bikin soalnya coba. Iya, betul. Mungkin Cukup kan? Mungkin sementara nggak usah dulu kali ya. Di ini aja kali, kalau ada disimpan aja, nggak usah disajikan dulu, tapi disimpan aja dulu sama Vini. Oke. Baik, Bu. Itu aja kayaknya. Ya. Soalnya kita nanti mungkin butuh, di uji T kan itu pakai kan, Cohen-Dee itu. Iya. Efek size itu juga ada di uji T. Oke, begitu. Oh ya, Devri nggak ada ya? Vini sama siapa ya? Nadia kah yang hari Senin sama Devri ya? Iya, Bu, saya. Udah coba lihat itu kuisnya. Udah oke belum? Kalau udah oke nanti kita rilis nilainya minggu depan. Nilai ya. Kunci jawabannya sih udah pas sih, Bu. Udah oke. Lihat kan, bisa dilihat itu kan di responsnya kan? Bisa dilihat tuh? Iya. Barangkali aku ada yang salah scoring, terutama tuh yang di essay ya, yang isian. Nanti aku cek lagi coba malam ini. Iya, nggak usah buru-buru lah. Pokoknya ini aja. Nanti paling nggak hari Senin lah kita rilisnya nilainya kalau bisa. Oke, Bu, siap. Oke. Oke, guys. Thank you ya. Selamat mencoba. Ya, Bu. Selamat Dadah. belajar, teman-teman. Ya, Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Sore, Kak.